Bagian kedua untuk pertumbuhan dan peluruhan, khusus peluruhan, kompetensi dasar masih sama, menganalisis pertumbuhan peluruhan bunga dan anuitas, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan peluruhan bunga dan anuitas. Tujuan pembelajarannya memahami konsep peluruhan, menentukan nilai akhir peluruhan. Sekarang kita lihat konsep peluruhan. Jika Anda membeli sebuah laptop dengan nilai perolehan 8 juta, jadi harga laptop awal 8 juta. Jika laptop Anda mengalami penurunan harga setiap tahun sebesar Rp750.000 dari nilai perolehan, dapatkah Anda menghitung nilai perolehan laptop Anda setelah dipakai selama 5 tahun? Artinya ini nilai laptop Anda selalu berkurang harganya Rp750.000 dalam 1 tahun. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Kita menggunakan tabel. Ini harga perolehannya 8 juta. Setelah 1 tahun berkurang harganya Rp750.000 sehingga nilai akhirnya menjadi Rp7.250.000. Jadi nilai akhir tahun pertama menjadi nilai awal tahun kedua. Rp7.250.000 berkurang lagi sebesar Rp750.000 sehingga ini dikurangi, ini hasilnya adalah Rp6.500.000. Ini lagi menjadi nilai awal pada awal bulan periode ketiga atau tahun ketiga. Setelah 1 tahun berkurang lagi harganya Rp750.000, berarti Rp6.500.000 dikurang Rp7.550.000 sama dengan Rp5.750.000. Jadi inilah harga perolehannya setelah 3 tahun. Ini lagi menjadi nilai awal pada awal tahun keempat. Setelah dipakai 1 tahun, tahun keempat berkurang lagi harganya sebesar Rp750.000. Berarti Rp570.000 dikurang Rp750.000 sama dengan Rp5 juta. Ini lagi menjadi nilai awal tahun kelima. Setelah tahun kelima, akhir tahun kelima berkurang lagi Rp750.000 sehingga 5 juta dikurang Rp750.000 menjadi Rp4.250.000. Inilah nilai perolehannya Rp4.250.000 setelah dipakai 5 tahun. Ini dalam matematika akuntansi ini dikatakan dengan penyusutan dengan metode garis lurus. Jadi mengalami penurunan harga atau penyusutan harga selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun nilai perolehannya menjadi Rp4.250.000. Sekarang kalau kita perhatikan perhitungannya, nilai awalnya 8 juta, setelah 1 tahun menjadi Rp7.250.000, berarti ini akhir tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Jadi ini turunannya secara tetap, yaitu sebesar Rp750.000. Jadi penurunan secara tetap sebesar Rp750.000. Sehingga ini dikatakan peluruhan nilai diperoleh mengikuti pola barisan aritmetika. Jadi penurunan harganya selalu tetap sebesar Rp750.000. Secara umum jika Anda membeli sebuah laptop dengan nilai perolehan M0, jika laptop Anda mengalami penurunan harga sebesar 1% setiap periode nilai dari nilai perolehan, dapatkah Anda menghitung perolehan laptop Anda setelah dipakai N periode? Ini bentuk umumnya. Sekarang setelah periode pertama bunganya I ke M0, maka nilai modalnya berkurang sebesar I kali M0, berarti M0 dikurang B sama dengan M0 dikurang I kali M0, jadi difaktorkan sama saja M0 kali 1 dikurang I. Ini setelah akhir periode pertama. Kemudian setelah periode kedua, berarti ini lagi kan bunganya. Jadi bunganya tetap, perolehan tetap, B2 sama dengan I kali M0 sama dengan ini. Kemudian setelah periode kedua, M2 sama dengan M1 dikurang B2. M1 nya kan ini, M1 dikurang S1 dikurang I, B2 nya sama dengan ini. Berarti kalau diperkurangkan, difaktorkan lagi, berarti sama dengan M0 kali 1 dikurang I kurang I sama dengan M0 kali 1 dikurang 2I. Jadi I dikurang I sama dengan min 2I. Sekarang kalau kita lihat di sini 2, di sini 2I. Skala periode ketiga, M3 sama dengan M2 dikurang B3. M2 nya kan ini, M0 1 dikurang 2I. Dikurang I kali M0, berarti M0 sama dengan 1 dikurang I, 1 dikurang 2I kurang I. Sama saja M0 1 dikurang 3I. Ini kalau di sini 3, di sini 3I. Berarti dan seterusnya setelah N periode didapatlah
bentuk umum penyusutan dengan metode garis lurus atau secara tetap M0 kali 1 dikurang N kali atau Mn sama dengan M0 dikurang N kali I. Nah, keterangannya, nah ini Mn sama dengan nilai akhir pertumbuhan dari suatu objek, M0 adalah nilai akhir peluruhan dari suatu objek, M0 adalah nilai dari awal suatu objek, persentase peluruhan, kemudian nilai beda peluruhan, kemudian ini jangka waktu peluruhan. Untuk kedua, sebuah kendaraan dibeli dengan harga 1.150 juta. Kendaraan tersebut ditaksir mengalami penyusutan harga 10% dari nilai buku. Nah, ini keterangannya dari nilai buku pada setiap akhir tahun. Dapatkah Anda menentukan nilai buku pada akhir tahun kelima? Artinya harga beli kendaraan ini setelah akhir tahun kelima. Dengan catatan itu mengalami penurunan harga sebesar 10% dari nilai buku setiap akhir tahun. Nah, sekarang kita lihat, kita buatkan saya tabel. Ini harga perolehannya 150 juta, mengalami penurunan harga atau penurunan harga 10%. Jadi 10% kali ini 19 juta. Sehingga nilai akhir setelah tahun pertama jadi 150 juta dikurang 15 juta sama dengan 135 juta. Ini lagi menjadi nilai awal tahun kedua. Nah, ini tahun kedua ini mengalami lagi penyusutan 10%, jadi 135 juta dikali 10% sama dengan 13.500. Jadi 135 juta dikurang 13.500 sama dengan 121.500.000. Ini lagi menjadi nilai awal tahun ketiga, 121.500. Ini lagi penyusutannya 10%, ini dikali 10%, jadi dapat 12.160.000. Berarti nilai akhirnya 121.500 dikurang 12.150.000 sama dengan 109.360.000. Begitu dan seterusnya. Ini lagi menjadi nilai awal dikali lagi 10% dapat ini. Jadi ini dikurang ini dapat 98.411.000. Nah, setelah awal tahun kelima menjadi 98.411.000. Ini lagi dikali 10%. Jadi 9.841.200. Sehingga nilai akhir setelah tahun kelima adalah 88.573.500. Jadi inilah nilai perolehan kendaraan tersebut setelah dipakai 5 tahun. Apabila setiap tahunnya mengalami penurunan harga sebesar 10%. Nah, nilai akhir setelah tahun kelima adalah 88.573.500. Nah, dari tabel perhitungan kita lihat. Nah, ini nilai awal dari perolehan setelah akhir tahun pertama 135 juta, akhir tahun kedua 121.500, akhir tahun ketiga 109.390.000, ini akhir tahun keempat 98 juta, ini akhir tahun kelima. Nah, kalau Anda perhatikan ini penurunannya itu peluruhan dari perolehan mengikuti pola barisan geometri. Jadi ini penurunannya adalah 10% dari tahun sebelumnya. Nah, secara umum kita lihat. Nah, ini misalkan ini ya. Pada awal M0 setelah 1 tahun I dikali persentase penurunan harga I kali M0. Kemudian nilai awal nilai akhir setelah tahun pertama M0 dikurang B kali 1 sama saja M0 kali M0 dikurang I kali M0, berarti M0 sama dengan 1 dikurang I. Setelah periode kedua, jadi ini bunga pada periode kedua B2 dikali I kali M1. M1 nya kan dari sini, jadi I dikali M0 kali 1 dikurang I. Kemudian modal pada akhir tahun kedua, berarti modal pada tahun pertama dikurangi bunga pada akhir tahun kedua. M1 nya ini M1 nya ini M0 kali 1 dikurangi dikurang B2 nya ini. Jadi I dikali M0 kali 1 dikurang I, difaktorkan dikeluarkan M0 kali 1 dikurang I. Jadi ini 1 dikurangi kali 1 dikurangi, berarti ini 1 dikurangi kali 1 dikurangi sama dengan I pangkat 2. Jadi sekarang perhatikan, kalau di sini 2, di sini pangkat 2. Setelah periode ketiga, nah, M3 sama dengan M2 dikurang B3. M2 aja dari sini, B3 nya dari ini. Jadi I kali M2. Nah, berarti M0 kali 1 kali I pangkat 2 yang sama dengan ini. Kemudian difaktorkan lagi, di M0 kali 1 dikurang I pangkat 2 dikali 1 dikurang I sama dengan M0 kali 1 kali I pangkat 3. Jadi ke sini 3, sini pangkatnya 3. Setelah periode keempat, nah ini B4 M3 dikurang B4. Jadi M3 nya yang tadi M0 kali 1 dikurang pangkat 3, nah, dikurang B4.
B4 itu ini I kali M0 kali 1 dikurangi pangkat 3. Nah, sehingga didapat ini M0 kali 1 dipangkat 3 sama dengan I pangkat 4. Dan seterusnya sampai dengan periode KN, sehingga didapat rumusnya seperti ini. Nah, keterangannya, nilai akhir peluruhan dari suatu objek, M0 adalah nilai awal suatu objek, persentase peluruhan, jangka waktu pelururan adalah rasio. Nah, sehingga dapat disimpulkan peluruhan A itu berkurangnya jumlah dari suatu objek mengikuti pola aritmetika atau geometri. Peluruhan aritmetika, jadi ini rumusnya M0 kali 1 dikurang N kali I atau Mn sama dengan M0 dikurang N kali B. Nah, kalau peluruhan geometrinya M0 kali 1 dikurangi pangkat N atau Mn sama dengan M0 kali R pangkat N. Nah, keterangannya, nilai akhir peluruhan dari suatu objek, nilai awal suatu objek, persentase peluruhan, kemudian jangka waktu peluruhan, N adalah rasio. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta. Jika setiap tahun harganya mengalami pensudutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka harga mobil itu setelah dipakai 5 tahun, nah berarti M0-nya 200 juta. Kemudian persentase peluruhannya 20%, N-nya 5 tahun. Karena ini ada kalimat 20% setiap tahunnya harga mengalami pensudutan 20% dari nilai tahun sebelumnya. Berarti ini menggunakan deret geometri. Berarti gunakan rumus ini. N-nya ganti 5, M0-nya ganti 200 juta, 1 dikurang 20%, jadi I-nya 20%. Nah, ini 1 dikurang 20% sama dengan 80%. Jadi ini 1 ini jadikan 100%. Jadi 100% dikurang 20% sama dengan 80%. Pangkat 5. Nah, 80% pangkat 5 sama dengan 0,32878. Kita ambil 5 angka. Jadi ini 0,32708 dikali 200 juta sama dengan 65.536.000. Jadi inilah nilai buku pada akhir tahun kelima dari harga mobil ini. Karena pensudutannya itu 20% setiap tahun. Nah, contoh kedua, dengan pesatnya pembangunan pemukiman maka daerah persawahan semakin lama semakin sempit. Menurut data statistik, setiap tahun area sawah di suatu provinsi berkurang 5% dari total area sawah semula. Jadi ini, perhatikan kalimatnya ini. Setiap tahun area sawah di suatu provinsi berkurang 5% dari total area sawah semula di provinsi itu. Jika pada tahun 2003 total area sawah 400 hektar, maka berapakah diperkirakan area sawah pada tahun 2015? Nah, perhatikan di sini ya. Berarti banyaknya sawah pada awal tahun 2003 400 hektar. Berarti di sini ya, 2003 400 hektar. Kemudian pensudutannya itu 5%. Karena ini dari satu persen setiap tahun. Area sawah itu berkurang dari 5% dari 400.000 sama dengan 20 hektar. Jadi ini selalu berkurang 20 hektar setiap tahun. Jadi 5% dikali 400 hektar sama dengan 20 hektar. Kemudian dari 2003 ke 2015 itu sama dengan 12 tahun. Berarti N-nya 12. Nah, sehingga Mn sama dengan M0 400 hektar, N-nya 12. Jadi ganti N-nya 12. Kemudian pengurangannya ini 5% kali 400 berarti 20 hektar. Berarti ini sama dengan 400 dikurang 240 sama dengan 160 hektar. Jadi setelah 12 tahun berarti total area persawahan itu tinggal 160 hektar.